Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mishwar dari kelas XC. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara. Pertama, saya akan menjelaskan tentang hak warga negara. Hak warga negara bisa diartikan sebagai hal yang diperoleh atau yang didapatkan seorang warga negara yang baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuatan. Hak pada dasarnya adalah suatu yang harus bisa diterima atau dinikmati pada warga negara. Hal ini berarti kita dapat berhak menerima hal-hal yang menjadi hak kita dan tidak boleh melanggar hak orang lain. Sementara pada kewajiban ialah hal-hal yang wajib kita lakukan sebagai warga negara atau anggota masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kewajiban dan hak. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan sebagai wujud tanggung jawab agar tercapainya hak. Contohnya seperti membayar pajak rumah sebagai warga negara. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau dapatkan dari usaha yang telah kita lakukan. Contohnya seperti mendapatkan fasilitas yang layak dari negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Santonalago akan menjelaskan kewajiban warga negara di Indonesia. Nah, kewajiban warga negara yang ada di Indonesia yang pertama adalah wajib menaati hukum dan pemerintahan yang berada di pasal 27 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya. Nah, yang kedua ini dia wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang berada di pasal 27 ayat 3 UUD yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain yang terdapat di pasal 28 ayat 1 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia Mungkin cukup sekian saya jelaskan tentang kewajiban warga negara yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supandi dari kelas 10J dari kelompok 4 Muhammad Yamin. Apa sih itu hak? Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu. Hak bisa diartikan sebagai kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, atau derajat serta martabat. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dinyatakan pada pasal 28B ayat 1. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia di pasal 28C ayat 1. Hak untuk memajukan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum ada di pasal 28D ayat 1. Sekian. Mohon maaf atas bila kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Purwanto dari kelas 10J. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang contoh penerapan hak dan kewajiban warga negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen. Pertama, hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar. 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. 2. Hak untuk kehidupan dan penghidupan dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 27 A. 3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. 4. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. 5. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas kehidupan demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28 ayat 1. 6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuang haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. 7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. 8. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk hidup, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut sebagai dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurungi dalam keadaan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Farhan Putra Simbolon dari kelompok 4. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas PPKN tentang hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945. Yang pertama, wujud hubungan warga negara dengan negara. Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan atau role. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Contoh hak warga negara Indonesia menurut UUD 1945. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tercantum pada pasal 27 ayat 2. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, tercantum pada pasal 28A. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, tercantum pada pasal 28B ayat 1. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia, tercantum pada pasal 28C ayat 1. Yang keenam, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, tercantum pada pasal 28C ayat 2. Yang ketujuh, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, tercantum pada pasal 28D ayat 1. Yang kedelapan, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku
syarat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Tercantum pada pasal 28I ayat 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh kewajiban warga negara Indonesia menurut UUD 1945. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi. Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban telah dicantumnya dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu yang pertama pasal 26 ayat 1. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, pasal 30 ayat 1. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Mungkin